Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu kalau Tuhan dapat hadir di mana saja, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi ya dan sopan, seperti layaknya beribadah di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti kakak-kakak sekolah minggu dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, harap fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Shalom Faithful Kids, ketemu lagi nih sama Onti Devin. Hari ini Onti mau bercerita tentang si sulung dan si bungsu. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Ambil sikap yang baik, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu di sepanjang hari kami. Hari ini ya Tuhan kami kembali berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami ya Tuhan agar kami dapat belajar bersama-sama lewat firman yang akan disampaikan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati, Engkau memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya virus corona yang saat ini melanda seluruh dunia ya Tuhan dapat segera pergi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kedua orang tua kami, untuk saudara-saudara kami dimanapun berada ya Tuhan. Kiranya Engkau melindungi, menyertai, memberikan kesehatan selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke kids, seperti yang Onti bilang tadi, Onti mau bercerita tentang perumpamaan si bungsu. Nah, untuk bacaannya diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Nah, sebelum itu kita baca ayat hafalannya dulu ya. Ayat hafalannya hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca bersama ya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke kids, Anti mulai ya ceritanya. Jadi suatu hari Tuhan Yesus nih bercerita tentang perumpamaan si bungsu. Nah, suatu ketika ada seorang ayah yang memiliki 2 orang anak, si sulung dan si bungsu. Nah, ayah itu adalah seorang yang sangat kaya raya. Dia punya harta yang berlimpah, pertanian yang banyak, peternakan, pokoknya hartanya banyak deh. Dia punya pegawai yang banyak juga. Nah, suatu ketika anaknya nih, si bungsu, tiba-tiba menghampiri ayahnya dan bilang ke ayahnya, "Ayah, aku mau harta warisanku sekarang. Aku mau ayah kasih aku harta yang banyak. Pokoknya warisanku aku mau ambil sekarang deh." Nah, padahal kan waktu itu ayahnya masih hidup ya. Masa dia sudah minta warisan? Gak boleh ya kids ya kayak gitu. Itu anak yang tidak baik yang kayak gitu. Terus karena ayahnya ini sayang sama anaknya, sama si bungsu, akhirnya sang ayah pun memberikan warisannya untuk si bungsu, memberikan bagian harta untuk si bungsu. Nah, ketika ayahnya sudah memberikan hartanya itu ke si bungsu, semua yang dia mau diberikan, "Nih anakku, aku kasih nih harta buat kamu." Lalu apa yang dilakukan si bungsu? Si bungsu akhirnya pergi nih dari rumah karena dia sudah mempunyai harta yang banyak. Dia memutuskan untuk meninggalkan ayahnya, meninggalkan rumah ayahnya. Dia pergi. Akhirnya dia pergi dari rumah ayahnya. Lalu dia menghabiskan uangnya ini untuk hidup berfoya-foya. Uang yang diberikan ayahnya dia gunakan untuk berpesta, dia gunakan untuk membeli barang-barang yang mewah. Pokoknya dia bagi-bagikan uangnya, dia hambur-hamburkan uangnya, dia buat foya-foya nih kids. Nah, lalu apa yang terjadi ketika dia sudah menghambur-hamburkan uangnya? Uangnya itu lama-kelamaan habis kids. Jadi akhirnya si bungsu ini bingung. Aku sudah menghabiskan seluruh uangku. Sudah gak ada harta lagi nih yang tersisa. Terus apa yang harus aku lakukan ya? Akhirnya si bungsu memikirkan untuk mencari pekerjaan. Karena dia sudah gak ada uang lagi nih kids. Dia mau cari pekerjaan. Nah, pekerjaan apa tuh? Nah, ini dia bekerja di sebuah peternakan babi. Dia memutuskan untuk bekerja di sana agar mendapatkan uang nih, supaya dia bisa makan, uang supaya dia bisa membeli kebutuhan dia. Nah, waktu di kandang babi ini, dia membersihkan kandang babi, dia lapar nih karena dia nggak punya uang,
dia nggak punya makanan. Akhirnya dia memutuskan untuk makan makanan babi nih. Nah, setelah itu, pada saat itu, di sana pun dia teringat akan rumah ayahnya. Dia teringat waktu dulu dia masih hidup bersama ayahnya, dia tinggal di rumah ayahnya, dia nggak berkekurangan, dia nggak sampai bekerja seperti ini untuk menghidupi kebutuhan dia nggak sampai berkekurangan lah, pokoknya dia hidup mewah di rumah ayahnya. Dia ingat dia makan makanan mewah, bahkan pegawai ayahnya pun nggak pernah tuh makan makanan babi seperti yang dia lakukan sekarang. Akhirnya dia berpikir, aduh aku menyesal nih, aku dulu di rumah ayahku nggak sampai kayak gitu, aku hidup mewah, hidup berkelimpangan harta. Pada akhirnya setelah si bungsu menyadari bahwa hidup di rumah ayahnya jauh lebih enak, lebih tercukupi, dia memutuskan untuk pulang ke rumah. Dia memutuskan, udahlah aku pulang ke rumah aja, aku akan mohon ke ayahku supaya aku bisa jadi pegawainya ayahku aja, aku akan bekerja untuk ayahku. Karena aku sudah nggak sanggup lagi nih, aku sudah nggak punya uang, aku nggak mau mas kerja di kandang babi lagi gitu nih. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke rumah ayahnya. Nah, lalu setelah itu apa yang terjadi kids? Kira-kira nih ayahnya mau nerima dia nggak? Mau dong ya. Nah, setelah dia pulang, ayahnya itu senang sekali. Dia senang karena anaknya si bungsu ini akhirnya pulang ke rumah. Selama ini ayahnya sudah merindukan si bungsu. Lalu setelah si bungsu pulang, ayahnya menerima si bungsu, ayahnya memeluk si bungsu, terus memberikan pakaian yang layak. Akhirnya ayahnya bersukacita dan mereka kembali hidup bersama bahagia. Nah, kids, dari yang cerita yang Omti ceritakan tadi, apa sih yang bisa kita belajar dari cerita itu? Yang pertama nih, kita nggak boleh malu mengakui kesalahan kita. Kalau kita salah, harus mau dong mengaku ya. Kalau harus mau minta maaf. Terus boleh nggak melakukan apa yang dilakukan si bungsu? Hari ini kita sama-sama belajar nih bahwa Tuhan kita itu sangat mengasihi kita. Tuhan kita itu mengasihi kita. Tuhan kita itu adil. Tuhan itu mau mengampuni segala kesalahan kita. Jadi kalau kita bersalah kepada Tuhan, kita melakukan kesalahan, kita melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan di mata Tuhan atau menyakiti hati Tuhan, kita harus mau ya minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Tuhan pasti mengampuni. Dan yang kedua adalah kita harus menghormati kedua orang tua kita. Nggak boleh nih melakukan apa yang dilakukan sama si bungsu. Boleh nggak marah-marah sama orang tua kita? Mama, papa, aku mau beli ini, pokoknya aku mau minta uang gitu. Nggak boleh ya yang kayak gitu, itu nggak baik, nanti Tuhan sedih. Kita nggak boleh yang kayak gitu. Dan yang ketiga, kalau kita juga bersalah nih sama teman-teman kita, bersalah sama kedua orang tua kita, kita harus mau mengakui kesalahan kita. Kita harus mau minta maaf nih sama kedua orang tua. Jadi nih kids, yang masih nakal di rumah, yang nggak mau denger orang tua, nggak boleh ya, harus minta maaf ya. Terus harus bilang nih, harus nurut sama apa kata mama papa kita. Oke, kids? Sekarang Onti sudah selesai bercerita nih, tapi sebelum itu Onti mau baca lagi nih sekali lagi ayat hafalan yang tadi. Ayo, kalian sudah hafal belum? Kita baca sekali lagi ya ayat hafalannya. Diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, kids, untuk craftnya seperti biasa kalian bisa buat craft yang seperti ini nih, download di deskripsi box di bawah. Oke, minta tolong papa sama mama ya. Sampai jumpa lagi kids. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.